Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin ya'lamun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya yang kami muliakan dan insya Allah dimuliakan oleh Allah. Tengku Imong serta dengan seluruh perangkat kampung 28, juga kepada keluarga dari mempelai pria, juga keluarga dari mempelai atau pengantin perempuan, dan semua tamu yang telah berhadir, dan semoga kehadiran kita ini tercatat sebagai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak dan ibu-ibu, tidak lupa khususan kepada anak kami dari pengantin pria dan pengantin wanita yang hari ini dengan izin Allah telah bersanding, dan dalam waktu yang singkat ini ada beberapa perkara yang kami ingin berbagi tanpa bermaksud menggurui. Yang pertama, nasihat ini kami tujukan untuk diri kami sendiri, juga kepada semua pengantin, baik pengantin baru maupun pengantin lama. Jadi jangan mengira hanya untuk pengantin baru, karena kadang-kadang pengantin lama pun sudah lama tidak merasa seperti pengantin baru. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, dan juga kepada ananda kami berdua, dalam urusan pernikahan kita tahu bahwa, dan kita yang sudah menikah atau sudah pernah menikah tahu bahwa menikah itu bagaikan kapal di atas lautan, tidak aman daripada gelombang, tidak aman daripada riak, dihantam kanan dan kiri, kadang-kadang angin badai datang. Apakah sampai kapal kita kepada tujuan? Itu yang perlu kita fahami. Dalam urusan pernikahan, pertama sekali yang harus ditanamkan di dalam pikiran dan hati kita adalah untuk apa kita menikah. Itu dulu yang perlu dipikirkan. Kalau sekedar menikah hanya karena cinta, maka ketahuilah cinta itu bisa luntur. Hari ini cinta, mungkin 4 bulan setelah nikah, cinta itu hilang. Apalagi kalau sempat cinta itu dibungakan oleh syaitan di awal perkawinan. Ketika mata memandang, tidak sama antara orang yang menikah dengan yang belum menikah. Kalau sebelum menikah semuanya indah, bahkan satu gelas diminum berdua, padahal bekas minyak semua, itu pun indah. Tapi begitu menikah, kadang-kadang diminta minum satu gelas berdua pun kita tidak ingin ulangi. Dan ini perlu difikirkan, jangan sampai menikah karena modal cinta. Kalau seandainya kita menikah karena kecantikan, ketampanan, maka itu pun kita tahu umur kita di atas 30 tahun, 40 tahun, dia akan luntur juga. Bibir mungkin tidak lagi seindah dulu, gigi tidak seteratur dulu, mungkin ada kulit yang telah jatuh dari tempatnya. Maka jangan menikah karena ketampanan dan kecantikan. Juga jangan menikah karena pekerjaan dan harta. Hari ini kita bisa bekerja dengan gaji sekian. Hari ini jabatan kita PNS, ASN, bisa jadi 2 tahun, 3 tahun,
terjadi sesuatu, harta itu hilang. Maka kalau itu tujuan menikah, otomatis orang akan bercerai karena kehilangan harta yang dia idam-idamkan. Jadi untuk apa menikah? Inilah nasihat dari agama. Menikahlah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang suruh karena taat pada Allah. Kalau sudah nikah karena Allah, Allah tidak pernah mati, Allah maha hidup, Allah tidak pernah luntur sepanjang zaman, dan dialah yang akan memelihara pernikahan. Jadi walaupun sudah tua, walaupun sudah menjadi kakek dan nenek, walaupun tidak cantik lagi, walaupun tidak tampan lagi, walaupun sudah di PHK, walaupun terduduk di rumah dalam keadaan stroke, walaupun mungkin sudah tidak mampu lagi untuk membawa diri ke kamar mandi, kalau menikah karena Allah, pasti seorang istri akan memepah suaminya, pasti seorang suami akan menggendong istrinya. Maka menikahlah karena Allah. Jadi rubah dulu tujuan itu. Taatlah kepada Allah, maka Allah lah yang pelihara pernikahan kita. Ya. Kemudian yang kedua, kepada mempelai pria, anak kami, ananda kami, ya, dan seluruh rombongan, perlu kita fahami bahwa yang di samping kita, yang telah menjadi istri kita, kalau boleh saya bilang dengan bahasa kasar, itu anak orang. Kan nggak mungkin anak pengantin pria. Yang di samping kita itu anak orang. Ketahuilah, istri kita itu yang melahirkan adalah ibunya. Yang membawanya 9 bulan dalam kandungan, ibunya. Yang mengasuhnya dari kecil, ibunya. Yang tidak tidur di malam hari demi menggendong dan mengasuhnya, ibunya. Yang membesarkannya ikut serta ayahnya. Yang membuat dia bisa sekolah, membayarkan SPP, ayahnya. Ketika dia terlambat sekolah, yang mengejar untuk bisa diantarkan juga ayahnya. Yang kemudian merasa sakit kepala ketika anaknya menagih uang untuk kuliah, juga ayahnya. Mungkin sudah ratusan juta habis untuk membesarkan anaknya yang perempuan ini. Semua pekerjaan dan perjuangan dari orang tua. Sedangkan kita, modal kita apa? Modal kita hanya cinta dan 20 manyam. Betul, 20 manyam, betul kan? Jadi modal kita hanya cinta dan 20 manyam. Masya Allah, dengan modal itu kita culik anak orang. Kita ambil dari pangkuan orang tuanya. Tidak ada orang tua yang ridha anaknya yang telah diasuh berpuluh tahun lamanya, tidak ada yang ridha. Semua berat melepaskan anak putrinya. Masih teringat dalam harapan di waktu kecil ketika dinina bobokkan, ketika diayunkan di atas ayunan, semoga menjadi anak yang salehah, semoga berbakti kepada ayah ibunya. Belum sempat berbakti, maka terpaksa si istri harus mengikuti suaminya. Terpaksa berpindah taat kepada taat untuk suaminya. Belum sempat pun satu amplop dikirimkan ke ayahnya yang telah menghabiskan ratusan juta. Belum sempat pun dia menggendong ibunya yang mungkin akan sakit. Tapi Allah telah menakdirkan hari ini putri tersebut telah menjadi milik kita. Maka apa yang perlu saya sampaikan di awal, peliharalah istri ini seperti ayahnya memeliharanya. Peliharalah istri ini seperti ibunya menyayanginya. Itu yang paling penting. Jadi ingat bahwa perjuangan mertua, perjuangan ayah ibunya tidak akan lepas dan tidak akan hilang hanya dengan ijab kabulnya kita. Makanya kalau terjadi sesuatu dalam bahtera rumah tangga, ingat-ingat bahwa istri kita telah mengorbankan segala-gala, meninggalkan orang tuanya, dan orang tuanya di sana mungkin terkenang bagaimana keadaan anaknya. Maka istri jangan diperlakukan dengan cara kasar. Allah mengatakan wa'ashiruhunna bil ma'ruf, berbuat baiklah kepada istrinya. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Ini nasihat ini mohon diingat, dicamkan sampai sepanjang zaman. Kalau terjadi sesuatu dalam rumah tangga, terjadi nanti keributan, pertengkaran, perlu kita fahami itu hal biasa. Itu bumbu pernikahan. Masakan kalau tidak ada bumbu tidak enak.
Tidak mungkin seseorang hidup dalam dunia rumah tangga tanpa ribut. Ribut itu menjadi sebuah kelaziman. Kita pun yang darah awal, lintu awal, kita sudah mengalami itu. Yang ceramah pun pernah ribut. Jangankan yang jamaah, yang ceramah pun pernah ribut. Jadi ribut itu sebuah kelaziman. Tinggal diatur jadwal saja. Di akhir bulan ribut, di awal bulan baik lagi. Ketika sedang ribut, istri jangan diusir. Haram hukumnya mengusir istri ke rumah orang tua. Kalaupun sedang ribut, ributlah di dalam rumah. Kalau perlu buat ruangan kedap suara, bertekarlah di situ. Jadi jangan katakan ke istri pulang ke rumah orang tua. Dulu kita ambil baik-baik. Dulu kita jemput dengan segala kebaikan, senyuman, tiba-tiba kita pulangkan dengan air mata. Jangan lakukan itu. Itu yang wajib kita pelihara. Kalaupun terjadi sesuatu pada istri, nasihatilah dengan cara yang baik. Rasulullah mengharamkan untuk memukul istri, terutama di wajahnya. Kecuali istri yang nusyuk. Itu pun nusyuk kalau dia membangkang pada suami yang ideal. Tapi kalau suaminya pemain game judi online, itu tidak disebut nusyuk. Itu malah boleh gugat cerai. Jadi jangan sampai, ini masih muda, biasanya 5 tahun pernikahan pertama itu penuh dengan sesuatu yang sifatnya kadang-kadang memanas, kan? Makanya kalau sudah kira-kira begitu, yang suami, sikap yang dianjurkan dalam agama, kalau sudah terjadi sesuatu dalam rumah tangga, jangan kebiasaan menceraikan istri, jangan pukul istri, jangan usir istri. Kita suami disunnahkan mengikuti gaya Nabi dan sahabat. Dulu Ali bin Abi Thalib itu pernah ribut dengan Fatimah radhiyallahu anha. Ketika Rasulullah datang ke rumah anaknya, Ali tidak berada di tempat. Rasulullah bertanya kepada Fatimah, di mana Ali? Kata Fatimah, fi syai' baini wa bainahu ya Rasulullah. Ada terjadi sesuatu antara aku dengannya ya Rasulullah. Rasulullah tidak melanjutkan pertanyaan ada apa, kenapa engkau, dipukulkah engkau, siapa, bagaimana ceritanya, enggak. Ini nasihat untuk para orang tua. Jadi jangan terlalu dalam mencampuri urusan rumah tangga anak. Kalau ditelepon nanti ibu-ibu, nih kebiasaan nih ibu-ibu kalau telepon anak, waktu anak ditelepon nangis, itu jangan ditanya sampai terlalu jauh kenapa anak nangis. Engkau tidak pernah nangis selama hidup dengan kami, engkau diapakan, begini dan begitu. Lalu ibu akan mengatakan, kan mama sudah bilang jangan kawin sama dia, mama sudah bilang dia itu begini, itu jangan lakukan. Udah nak minta cerai aja. Ini orang tuanya yang perlu dinasihati dalam perkawinan berikutnya. Jadi jangan sampai begitu. Rasulullah tidak ikut campur urusan rumah tangga anak, kecuali dibutuhkan sekali ketika ingin melakukan islah atau perdamaian. Makanya Allah mengatakan wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'asu hakaman min ahli wa hakaman min ahliha. Kalau sudah terjadi keributan yang enggak mungkin lagi, barulah orang tua turun. Tapi kalau cuma sekedar hanya dalam rumah tangga biasa, selayaknya orang tua itu banyak-banyak nasihat, bukan menceraikan kehidupan anak. Ternyata Rasulullah mencari Ali, menantunya. Ali di mana? Ternyata Ali di masjid. Ali ternyata salat sunnah 2 rakaat, lalu beliau berbaring di masjid sampai berdebu bajunya. Disitulah Rasulullah memanggil Ali, "Qum ya Aba Turab." Wahai Ali, wahai Abu Turab, bangunlah wahai orang yang berdebu. Ini kunci bagi kita. Kalau sedang ribut dalam rumah tangga, ikutilah Ali, keluarlah dari rumah, salatlah 2 rakaat, kalau bisa ke masjid, tapi tidak mesti berdebu. Dulu masjid Rasulullah itu karena nggak ada keramik, jadi jangan nanti keluar lalu guling-guling di pasir, jangan. Tapi intinya salatlah 2 rakaat, lalu nanti pulang sudah selesai, sudah dingin hati. Istri pun kalau suami sudah dingin, begitu sampai di depan pintu rumah, jangan diusir lagi ke masjid. Ini istri yang minta ribut berarti. Jadi begitulah cara menangani kira-kira. Ini pengalaman pribadi sekaligus pengalaman orang.
Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, itu perlu dicamkan baik-baik, jaga istri baik-baik sebagaimana orang tuanya menjaganya. Kemudian kepada ananda kami yang perempuan, yang mempelai wanita, apa yang perlu kita fakirkan di awal? Ketahuilah, yang berada di sampingmu hari ini seorang laki-laki yang juga dibesarkan oleh ayahnya, dipelihara oleh ibunya. Seharusnya laki-laki membalas kebaikan ayah dan ibunya. Ketika mendapatkan pekerjaan, seharusnya setengah gajinya diberikan kembali untuk ayah ibunya. Tapi hari ini demi cintanya, demi keinginannya berumah tangga, maka dia tidak sempat membalas kebaikan ayah dan ibunya. Hari ini berpalinglah dia untuk menafkahi istrinya. Maka oleh karena itu, sayangilah suami sebagaimana orang tuanya menyayanginya. Ini orang tua kan seharusnya setelah membesarkan anak laki-laki, orang tua itu kan menunggu-nunggu kapan amplop datang, mudah-mudahan gaji pertama. Ini gaji pertama belum keluar, sudah nak kawin. Otomatis gaji pertama untuk istri. Itu kalaupun ada gaji pertama. Oke, sampai hari ini nggak ada gaji pertama. Nah, jadi oleh karena itu, istri itu apa kewajiban yang harus difikirkan? Satu kata kunci, istri itu wajib taat pada suami. Selama suami taat pada Allah, istri wajib taat pada suami. Rasulullah saking kuatnya menyuruh taat, sampai kata Rasulullah, seandainya ada manusia boleh taat pada manusia, maka istrilah yang bersuruh sujud pada suaminya. Seandainya ada manusia boleh sujud pada manusia yang lain, maka istrilah orang yang wajib sujud kepada suaminya. Maka istri apapun urusannya, setiap langkah itu izin suami, kecuali yang sama-sama dimaklumi. Sampai perbuatan sunnah pun wajib izin suami. Kata Rasulullah, tidak sah puasa seorang perempuan kecuali dengan izin suaminya. Kalau perbuatan baik minta izin suami, apalagi sampai perbuatan yang kira-kira menyebabkan kemakruhan. Maka tidak bolehlah seorang istri keluar dari rumahnya kecuali izin suaminya. Tidak bolehlah dia menerima tamu yang bukan mahram kecuali izin suaminya. Maka sebagai penutup tausiah, ingat satu hadis Nabi SAW bagi istri. Kata Rasulullah, khairun nisa'i imra'atun, sebaik-baiknya seorang istri. Siapa dia? Ada kriteria. Yang pertama, iza nadarta ilaiha sarratka. Kalau suami memandangnya, suami senang. Nah, jadi kewajiban istri itu bagaimana caranya? Waktu suami pulang, suami senang. Nah, itu bagaimana caranya? Dalam agama disuruh istri itu sebelum suami pulang kerja itu sudah harus siap-siap, ya, sudah harus mandi, sudah bersolek, tidak mesti berdiri di pintu pagar, ya, tapi sudah siap sampai segitunya. Kalau suami lelah, urutlah kakinya, buatkanlah teh untuknya, siapkan roti unipis, biar dia celup-celup ke dalam teh. Ya. Kalau suami berkeringat, laplah dia. Oh, nggak ada kain lap yang bagus, keset kaki pun boleh. Ya. Yang penting taat, itu yang menimbulkan cinta suami. Suami kalau sudah cinta sama istri, itu tidak peduli dengan ribuan istri yang lain. Kesalahan hari ini, ketika para istri komplain, kenapa suami merasa betah dengan istri orang di kantor? Pelayanan istri di rumah sendiri yang tidak sehebat pelayanan istri orang di kantor. Istri orang di kantor mungkin beli nasi goreng untuk suami kita. Kita tidak pernah siapkan nasi goreng, selalu nasi basi terus-terusan. Itu tidak betul. Nah, makanya buat istri, buat suami bahagia, apapun caranya. Itu kunci bisa hidup bahagia dan istri menjadi istri terbaik. Lalu apa kata Rasulullah? Iza nadarta ilaiha sarraka wa iza amartaha ata'aka. Kalau suamimu menyuruhmu, taatlah. Itu maksudnya taat kalau suruhannya suruhan dalam urusan yang tidak melawan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau suami menyuruh untuk istri pergi ke bank konvensional lalu mengambil uang riba, itu jangan taat. Tapi kalau istri sama-sama suka, ya berarti dua-duanya dalam rakaat. Nah, kemudian apa kata Rasulullah di ujung? Wa iza ghibta anha tahfadhu an nafsiha wa maliha. Kalau suami sedang tidak ada tempat, jagalah diri, jagalah harta suami. Harta suami maksudnya anak. Nah, itu jaga baik-baik. Ya. Nah, inilah ciri-ciri istri akan masuk ke dalam surga.
Dan satu pantangan, jangan coba-coba minta cerai kalau tidak ada sesuatu yang membolehkan untuk minta cerai. Karena penghuni neraka terbanyak adalah perempuan-perempuan yang minta cerai dari suaminya yang baik. Ya, baik. Itulah nasihat singkat. Ya, kalau kita perpanjang mungkin sampai zuhur pun tidak selesai. Ya, kita cukupkan saja. Nanti belajarlah di dalam bahtera ini. Mudah-mudahan Allah pelihara sampai kematian datang insyaAllah. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fil khair. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.